Oke, kita langsung aja ya bahas sumber-sumber yang udah ada ini. Ada satu nih yang lagi rame, pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kesiapan mengakui Israel, tapi ada syaratnya, ya kan? Nah, di obrolan kita kali ini, kita coba deh kupas bareng-bareng apa sih persisnya yang diomongin, konteksnya gimana, terus respon di sini dan di luar negeri, plus kata pakar gimana. Kita gali dari laporan sama opini yang ada. Tujuannya sih biar Anda semua dapat gambaran utuh lah ya soal langkah diplomatik yang lagi hangat ini, dari banyak sisi. Jadi intinya gini, waktu itu kan ada konferensi pers bareng Presiden Prancis Macron di Jakarta, Pak Prabowo bilang Indonesia itu siap mengakui Israel, siap banget. Tapi, kalau Israel juga mengakui kedaulatan Palestina. Jelas ini soal solusi dua negara. Yang menarik juga, beliau sampai bilang hak Israel buat ada dan aman itu juga perlu dijamin. Malah kalau di sumber Anda itu Indonesia siap kirim pasukan perdamaian segala ya. Kalau memang perlu, Betul-betul. Dan timingnya ini pas banget sama kunjungan Macron. Yang kebetulan dia sama Arab Saudi itu lagi mau bikin dua konferensi penting Juni nanti. Di Paris satu, di New York satu. Tujuannya yaitu dorong pengakuan timbal balik Israel-Palestina. Jadi kayak ada momentum internasional gitu yang mau diambil. wah, jadi nggak asal ngomong ya, ada hitung-hitungannya. Terus gimana nih di dalam negeri, ini langkah baru atau gimana sih? Kalau kata Kemenlu sih, ini nggak baru-baru amat ya. Katanya ini cerminan konsistensi kebijakan luar negeri kita aja. Kan dari dulu dukung Palestina lewat solusi dua negara. Sesuai UUD 45 juga. Jadi, ya, konsisten katanya. Ormas Islam besar kayak MUI, PBNU juga gitu, cenderung dukung langkah ini. Mereka lihatnya bukan sebagai, wah, pro-Israel nih. Bukan. Tapi lebih ke cara diplomatik aja buat perjuangin Palestina merdeka. MUI malah nambahin catatan ya, Israel tetap harus tanggung jawab soal kejahatan kemanusiaan. Penting itu. Muhammadiyah juga mirip, syaratnya Palestina merdeka penuh dulu. Tapi menarik ya, pemerintah bilang konsisten, tapi kan kalau kita lihat di lapangan, sentimen publik kita kuat banget dukung Palestina. Sering banget kan demo anti-Israel. Terus kita juga tahu dari sumber-sumber ini, pernah ada penjajakan normalisasi sebelumnya kan, yang katanya buat masuk OECD itu, tapi terus berhenti ya karena konflik panas lagi. Jadi agak kontras gitu ya. Nah ini dia, kalau reaksi dunia luar gimana? Pasti disorot juga kan? Oh jelas, media Israel kayak Yatnet News, Times of Israel itu langsung ngeberitain. Mereka lihatnya ini potensi perubahan arah lah dibanding era Presiden Jokowi yang dianggap lebih membatasi kontak. Terus isu normalisasi yang dulu, yang soal OECD itu diungkit-ungkit lagi sama mereka. Oke. Kalau dari kacamata pengamat hubungan internasional sendiri gimana? Kayaknya dari sumber Anda ini beragam ya pandangannya. Iya, macam-macam banget. Ada Bu Susi Sudarman misalnya, beliau bilang ini diplomasi bersyarat. Cukup jelas ya. Ada lagi Hendra Jit, nah ini lebih wah lagi. Dia bilang ini pertaruhan berani, malah pakai istilah dead gambler kayak penjudi nekat gitu. Semacam tawaran quid pro quo, saling beri untung lah. Nggak cuma ke Israel, tapi juga ke Amerika dan Inggris, biar Indonesia bisa naik jadi penengah gitu. Oh, jadi ada yang lihat ini sebagai manuver strategis yang berani ya? Tapi pasti ada yang kritis juga dong. Ada. Misalnya, Asra Firjanita sama Faisal Karim. Mereka lebih menyoroti timingnya. Kok sekarang gitu, pas lagi ya ampun kondisi di Gaza kayak gitu, terus pemerintah Israel yang sekarang kan jelas-jelas nolak solusi dua negara. Risikonya, kata mereka ya bisa disalahartikan, dianggap dukung Israel, padahal syaratnya kan jelas pro-Palestina. Faisal Karim malah bilang, yang urgent sekarang itu ya tekanan, sanksi ke Israel. Bukan malah nawarin pengakuan bersyarat. Asra Firjanita juga ngingetin, proses pengakuan itu kan lama ya, bisa 10-20 tahun. Jadi harus dipantau terus, Israel ini beneran serius mau damai nggak? Dan pasti harus sejalan sama UUD 45 kita. Hendrajit juga agak skeptis ya soal solusi dua negara ini bisa jalan kalau akar masalah dari tahun 1948 nggak diurus. Terus Suzy Sudarman juga waspada soal lobi asing. Dia contohin IPEC di AS.
Takutnya ada yang coba belokin arah diplomasi kita gitu. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan sedikit nih ya, sikap Indonesia ini jelas banget syaratnya. Kuat, akarnya sih katanya kebijakan lama. Tapi karena diucapin sekarang di tengah situasi begini, jadinya ya perdebatan panas. Ada sisi optimisme, diplomasi, tapi ada juga keraguan soal waktu dan seberapa mungkin ini jalan. Nah, betul. Ini mungkin jadi satu hal yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut ya. Kalau lihat kondisi politik Israel sekarang, yang isinya kan kelompok kanan ekstrim, terus mereka nolak solusi dua negara, ditambah sejarah konfliknya yang rumit banget. Kira-kira, seberapa mungkin sih syarat kemerdekaan Palestina yang Indonesia ajukan ini bisa kejadian dalam waktu dekat? Dan kalaupun kemungkinannya kecil, terus langkah Indonesia selanjutnya apa dong ya, biar tetap konsisten gitu bela Palestina? Itu mungkin pertanyaannya.